kita tahu yang terbaru misalnya di Amerika itu, kalau baca di media, baca di beritanya bahwa termasuk Los Angeles ini termasuk kota yang sangat mentereng, kotanya para artis. Tapi semuanya rata-rata orangnya adalah ateis, tidak beriman kepada Allah. Itu asbabun nuzul terjadinya pembakaran atau kebakaran yang besar. Suatu saat mereka itu kan di videonya ada, mereka kumpul bersama misionaris itu, para ladies, para artis dan macamnya. Yang mereka sindir, yang mereka gunjing, yang mereka bicarakan siapa? Allah, Tuhan yang mereka bicarakan. Kurang kerjaan sekali. Nah, padahal kita sering di warung kopi. Bagus kita ngomong lain ya lah. Karena ngeri. Akhirnya Tuhan ngapain sekarang? Ngapain kita bicara Tuhan? Memang kita tidak percaya terhadap Tuhan. Akhirnya Tuhan dijadikan candaan. Sebagaimana misalnya kayak kapal Titanic. Ini kapal paling besar sehingga Tuhan sendiri tidak mampu untuk menenggelamkan. Ada perak kening betul tenggelam. Nah, ini yang katanya kota tidak akan pernah terjadi kebakaran, ternyata hangus, terbakar. Artinya kalau dengan nama Allah jangan main-main, bahaya sekali. Yang kadang kita lalai di warung kopi. Bagus kita ngomong lain gitu kan. Karena obrolan yang lain itu lebih banyak, yang lebih mendidik, lebih bisa mencerdaskan diri seseorang ketimbang ngobrol tentang kaifiyatillah, tentang bagaimana Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah ila yaumil liqa'illahi ta'ala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-a'izza, jamil hadirin ya fi hadzal majlis, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan segenap para hadirin, para jamaah majlis sholawat dan zikir Gerbat Gerak Batin Aqaid Sekad dan Rotibul Haddad, alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, wabil khusus kepada Sahibul Bait Al Ustadz Kawakib dan keluarga, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari segala musibah, serta mendapatkan syafaat dan ridho dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut yang kemarin, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan tentang 8 nasihat. Sekarang nasihat yang kelima. InsyaAllah nasihat yang kelima yang disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, waman tarokal mizaha, tarokal mizah, waman tarokal mizaha muniha al-baha'a, waman tarokal mizaha, dan barang siapa taroka yang meninggalkan siapa man al-mizaha, kepada bercanda, muniha maka akan diberi siapa man al-baha'a, kepada wibawa. Tidak suka bercanda berarti menunjukkan diri orang itu wibawa. Tapi sekali lagi disampaikan, wibawa seseorang itu ya tidak semestinya, tidak seharusnya juga bisa dijadikan patokan bahwa orang yang tidak wibawa itu banyak bercanda, tidak juga. Kita punya banyak public figure yang memang beliau-beliaunya suka bercanda, beliau-beliaunya juga humoris, beliau-beliaunya juga enak bersama kita, enak bersama kawan-kawan semua, tapi tetap kita menjaga jarak. Kewibawaannya tidak luntur sedikit pun. Yang ini yang dimaksud adalah sering bercanda akan tetapi tidak mampu menempatkan candaannya di tempatnya dengan baik dan benar. Justru nanti di sini dibagi lagi tentang candaan itu dibagi lagi. Ada candaan yang memang diizinkan, ada candaan yang memang tidak diizinkan. Ai husnal haibati, barang siapa yang meninggalkan bercanda maka dia akan diberikan baiknya kewibawaan. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala as-sumtu sayyidul akhlaqi man mazaha ustukhiffa bihi. As-sumtu adapun diam, sayyidul akhlaqi adalah tuan panutan dari akhlak.
panutannya akhlak itu ya ndak terlalu banyak ngomong seperlunya, ngomong yang memang ketika berbicara pembicaraannya baik. Man mazaha ustukhiffa bihi, barang siapa mazaha yang sering bercanda siapa man ustukhiffa maka akan dientengkan bihi siapa man sering bercanda dientengkan. Namun sekali lagi yang perlu diingatkan ya harus siap resiko. Kalau senang bercanda, senang guyon, senang gojlok orang ya harus rela untuk digojlok. Ini saya sekarang buat TV, saya gendan TV, saya mauan TV, lo ngolo orang kayak kuat, lo ngolo orang kayak semangat. Kapan yolo balik ngamuk ngampul mole repot patah kanca kan 3 bulan 4 bulan. Ndak begitu. Ya harus ridho lah. Kalau memang sifatnya suka ngolok, ya harus ridho untuk diolok. Harus ridho untuk diolok. Dan ini susah sekali kalau udah dasarnya suka ngolok orang, kemudian mau berhenti tiba-tiba ndak mau ngolok orang lagi, kemudian dia olok orang dia marah, ini susah. Susahnya bagaimana? Karena dasar awalnya orang tadi memang suka ngolok, suka gurau. Ketika berhenti mau bergurau itu dianggap susah, kecuali bersama orang yang tidak dikenal. Di antara kita semua kan kita paham karakter kita masing-masing. Yang suka gurau, yang suka ngolok, tahu-tahu kita diam diri, ndak mau ngobrol, ndak mau guyon, ndak mau agejaan ben orang lain. Akan tetapi ketika kita seperti itu, memposisikan diri kita seperti itu, kawan kita ini tak percaya. Si sok-sokan mak nengeneng gitu ya, si acek kakek ngaruh lambak kan ngaruh kan. Itu susah itu, karena kita salah membangun dari awal, salah membangun dari awal. Ya sudah, jalani apa adanya saja, dijalani apa adanya. Rawahu Ad-Dailami, meriwayatkanhu kepada hadis ini Ad-Dailami, siapa Imam Ad-Dailami. Fal aqilu, maka adapun orang yang berakal, yatawakha, ialah sengaja siapa orang yang berakal, bimazahihi, dengan guyonannya akil, ihdahalataini, dengan salah satu di antara dua keadaan. Orang yang cerdas, dia sengaja untuk melakukan guyonan atau bercanda dengan orang lain dengan dua alasan ini. Orang yang cerdas menggunakan guyonannya karena dua alasan ini. Yang pertama adalah ihdahuma inasul musahibina wat tawaddudu ilal mukhalitina. Yang nomor satu, salah satu di antara dua alasan itu adalah inasul musahibina, adalah menghibur kawan-kawan, wat tawaddudu ilal mukhalitina, dan menanamkan rasa senang ilal mukhalitina kepada kawan-kawan. Jadi niatnya orang untuk guyonan, niatnya orang untuk misalnya tertawa dan semacamnya, itu inasul musahibin, menghibur. Sekali lagi, hiburan itu tidak perlu menjatuhkan orang lain. Terkadang kita terhibur tapi orang lain terjatuh gitu. Kita terhibur di atas jatuhnya orang lain. Yang kedua, wasaniyatu, alasan yang kedua, ayyan fiya bil mazahi ma tara'a alaihi min sa'min wa ma hadasa bihi min hammin. Adapun yang kedua ialah meniadakan siapa man bil mizahi, dengan bercanda, meniadakan kepada apa ma, kepada sesuatu, toro'a yang muncul apa ma alaihi atas man, min sa'min berupa, atau min su'min, tapi kalau su'min pakai wawu ya, wawu hamzah itu, ini ndak. Min sa'min dari kebosanan, wa ma dan sesuatu hadasa yang muncul apa amma bihi dengan eman, min hammin berupa kegalauan. Jadi ketimbang bosan, untuk mencairkan suasana itu diadakan guyon sampai kerja. Malah tak tegang kan, ngaruh kan. Nung menyimak terus, ternyata yang ditunggu-tunggu ceritanya akhirnya endingnya tertawa kan, kita begitu kan. Itu untuk memecahkan suasana. Itu boleh katanya, yang seperti ini boleh. Wa man taraka hubbad dunya, dan barang siapa yang meninggalkan siapa man hubbad dunya, kepada mencintai dunia, muniha maka akan diberi siapa man hubbal akhirati, kepada cinta akhirat. Berat sekali. Kenapa kita kok tidak pernah mencintai akhirat, atau kita lebih senang terhadap akhirat, atau akhirat lebih tersentuh di dalam hati kita? Alasannya satu, di dalam dada kita, di dalam diri kita masih terliputi dengan cinta dunia. Alasannya satu, kalau berani orang tadi menjual atau menghilangkan dunianya demi meraih akhiratnya, maka dia pasti akan mendapatkan akhirat. Nah ini yang susah. Maka dikatakan oleh Sayyidina Umar, man tarokat hubbad dunya muniha hubbal akhirah. Orang yang memang dia akan diberikan cinta akhirat,
syaratnya satu, lepaskan dulu hatinya, lepaskan dulu pikirannya, lepaskan dulu batinnya dari cinta terhadap dunia. Makanya kita ya wiritan tak pati khusyuk, agak abid cici ngantok, kan? Agak abid cici gelisah, ya main baca kapi, tidak meriah ya. Acara apa sih main baca kapi kan ngaruh. Ya kenapa kok kita gelisah seperti itu? Karena di diri kita masih pingin main HP, pingin nonton, pingin ngopi, pingin ngobrol, pingin macam-macam. Dan itu semua isinya apa? Dunia. Sehingga akhirat tadi kalah. Akhirat tadi kalah. Mau dinasehati kayak apapun susah kalau ternyata kita masih lebih mendahulukan cinta dunia. Pak ulama anu datang, anu fulan datang, yuk kita ngaji ke anu. Kalau kita masih terhibur dengan dunia ya susah. Hatinya datang pun tinggal datang, nyampe ke sana beli cilok. Kan iya, nyampe ke sana beli cilok ya. Ke sana foto sini ini. Akhirnya apa hasilnya ngaji? Tak tahu gia kan ngaruh. Fa innad dunya, karena sesungguhnya dunia katanya, wal akhirata, dan akhirat, tolibatani adalah saling mencari apa keduanya, wa matlubatani, dan dicari apa keduanya. Maka ada pepatah mengatakan, utlubil akhirata fa innad dunya tatlubuka, carilah akhirat maka sesungguhnya dunia pasti akan mencari kamu. Orang kalau mendapatkan akhiratnya terlebih dahulu, wes ndak usah hitung-hitung pingin kaya, akhirat yang akan, dunia yang akan mencari dirinya. Sebaliknya, wala tatlubid dunya fa innal mauta ya'khudhu bi'unukika. Jangan sekali-kali kamu lebih memprioritaskan dunia, dan janganlah kamu mencari dunia, karena sesungguhnya maut mengintai dirimu kapan saja. Mati mengintai kita kapan saja. Ini sesuai ini. Perkataannya sesuai. Fatalibul akhirati, maka adapun orang yang mencari akhirat, tatlubuhud dunya, maka akan mencari kepada talib ad-dunya, apa dunia. Orang yang lebih dulu mendapatkan akhiratnya, maka dia akan dicari dunia. Hatta yustaufa rizquhu, maka akan dipenuhi, hatta sehingga yustaufa, dipenuhi apa rizquhu, rezekinya man. Kadang kan kita tak percaya kan? Kita tidak percaya. Saya punya kawan tapi susah untuk mau melakukannya, susah. Punya kawan, yang saya kawan sendiri itu saya tahu banget alumni pesantren yang berbeda dengan kita, tapi sekarang pesantrennya mentereng dan besar. Bahkan rumah-rumah di sebelah-sebelahnya ini ada sekolahan pun mau dibeli. Ternyata ketika cerita dengan saya beberapa bacaan dan amalan-amalannya itu memang beratnya luar biasa. Tadi malam main ke rumah. Saya tanya, rumah yang sampean itu apa? Udah saya bayar 250 juta, kemudian dibangun dengan bangunan yang baru 50 juta. Satu lantai saja. Bangunannya, tanahnya sekitar berapa meter, itu dibeli 250. Ada sekolah yang sengketa sama pihak yayasan itu, sertifikatnya digadaikan, itu mau dibeli Kak. Mau dibeli. Padahal orangnya kerjanya tidak ada, kelawirit melolo. Yang pasiennya banyak, ke timur, desak kemana-mana gitu. Kemarin main ke rumah, diajarkan sama orangnya itu. Mau enggak sampean? Masih cek berat kan dia. Berat sekali. Soro tak tedung sehari semalam. Awirit melolo. Apa asa boleh? Soro apa? Apa? Sama beda sendek terakhir boleh sampean. Mau benar bang? Kau siap kurus bang? Mungkin beda sendek terakhir. Maka ini dikatakan orang yang mencari akhirat maka dunia akan mencarinya, hatta yustaufa rizquhu, maka akan dipenuhi rezekinya. Ingat, rezeki bukan hanya sekedar duit, bukan hanya uang, kesehatan juga ada rezeki. Bisa ongkos haji libelian diongkosi orang itu juga rezeki. Bisa naik mobil walaupun bukan mobilnya sendiri juga itu rezeki. Bisa makan nyaman sekalipun bukan pakai uang sendiri itu juga rezeki. Jadi bukan semata-mata duit kita sendiri itu rezeki, tapi semua yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat yang kita rasakan itu adalah rizki dari Allah. Wa talibud dunya tatlubuhul akhiratu, dan adapun orang yang mencari dunia, tatlubuhul akhiratu, maka akan mencari kepada talib al akhiratu, apa akhirat. Orang yang mencari dunia pasti akan dicari akhirat. Maksudnya bagaimana? Hatta ya'khudal mautu bi unukihi, sehingga ya'khuda mengambil al mautu apa mati bi unukihi, di lehernya atau talib. Artinya orang yang mengejar dunia dia tidak akan sadar bahwa akhirat di depan matanya. Maksudnya bagaimana? Kematian ini akan menghampiri dirinya. Dari sare to ojen tak ojen lepakun mangkat, lepakun keluar. Demi apa? Demi 3.000 rupiah.
Ini 3.000 rupiah. Ya kalau misalnya meninggalkan kewajiban-kewajiban yang ada, tak apa aja. Kemudian meninggalkan rutinitas yang sifatnya wajib bagi kita misalnya, itu sangat rugi sekali. Ini kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Wa man tarakal istighalah, sedikit lagi ini. 2 3 4 baris. Wa man tarakal istighala bi uyubi ghairihi, dan barang siapa yang meninggalkan siapa man al istighala kepada menyibukkan diri bi uyubi ghairihi dengan aib-aib selainnya man, muniha maka akan diberi siapa man al islaha kepada mampu memperbaiki bi uyubi nafsihi dengan aib dirinya sendiri. Orang yang tak sibuk untuk menguasai, untuk meneliti aibnya orang lain, maka orang tadi akan diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala untuk mampu meneliti keaiban, meneliti keburukan diri sendiri. Belajar untuk bagaimana kita neliti aib kita sendiri. Jangan terlalu jauh di media ini di-share, di media itu di-share, dilihat ini salah, itu salah, ini salah. Kita teliti dulu badan kita, nggak usah jauh-jauh sudah. Nggak usah jauh-jauh. Ini kadang yang ada di Amerika, ini kadang yang ada di mana, ini ada yang ada di mana. Yang diteliti orang lain kesalahannya, diri kita dulu. Kalau kita sibuk dengan kesalahan diri kita sendiri, insya Allah kita akan diberi anugerah bisa memperbaiki kesalahan kita sendiri. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan apa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda siapa Rasulullah, sittatu asya'a, adapun 6 beberapa perkara, 6 perkara tuhbitul a'malah, yang bisa menghanguskan, bisa merobohkan, bisa menghilangkan apa sittatu asya al-a'mala kepada beberapa amal-amal. Ingat-ingat ada 6 perkara yang bisa menghanguskan amal kita. Hilang amal perbuatan baik kita, sedekah kita, perbuatan baik kita yang lain, sholat kita, macam-macam lah. Bisa hilang amal-amal itu dengan 6 perkara ini. Yang perkara apa? Yang pertama apa? Al-istighalu bi'uyubil khalqi. Yang pertama sibuk untuk meneliti kesalahannya orang lain. Oh, kau tengok video itu, cilik lah, deket itu kerjaannya paling mudah untuk meneliti kesalahan orang lain. Yang kuba TV intan di kelero ngara. Cek kembangan neliti kesalahan orang lain. Nggak perlu ya tretan ya, nggak perlu. Kita cukup sibuk untuk meneliti kesalahan kita sendiri. Kemudian yang kedua, wa qaswatul qalbi, dan kerasnya hati. Keras hati. Biasa orang nyebut keras kepala, tapi ini keras hati. Tak kening bele. Nggak bisa dikasih tahu. Nasihat kayak apapun lo kengci angkon, keng nang minta nasihat. Muntoju along polong terus nasihat, tapi sekali boleh nasihat orang tak kalah sekali. Arenya mana qaswatul qalbi, keras hati, bukan keras kepala, ini keras hati sudah. Hatinya yang keras. Kalau keras kepala lain lagi itu. Kepalanya yang keras. Ini hati, keras hati. Wa hubbud dunya, dan cinta dunia. Ini yang keempat. Wa qillatul haya'i, dan sedikit rasa malu, tak tahu todus, sedikit rasa malu. Wa tulul amali, dan panjangnya angan-angan. Wa zulmun la yantahi, dan kezoliman la yantahi, yang tidak pernah terhenti apa kezoliman. Inilah 6 perkara yang bisa menghanguskan amal perbuatan baik diri seseorang. Rawahu ad-Dailami, meriwayatkanhu kepada hadis ini ad-Dailami. Siapa? Imam ad-Dailami. Yang terakhir, wa man tarokan nifaqa, dan barang siapa taroka at-tajassusa, wa man taroka at-tajassusa, dan barang siapa taroka yang meninggalkan siapa man at-tajassusa kepada tajassus, meneliti, mencari apa? Fi kaifiyatillahi ta'ala, di dalam perbuatannya Allah Ta'ala. Ini kadang kita ini teretan, kita ini cuci nyebut namanya Allah sekali kebayang mainan kadang di warung kopi. Ini hati-hati, makanya kadang saya kalau ngomong sama Bang Rosi, Bang Mun bersangkutan dengan akidah, jangan, nggak usah, nggak main-main kan, nggak main-main. Ini kadang kita ini Yesus lah apa gitu kan, kan repot ini. Allah, ini termasuk sesuatu yang memang tidak disukai, apalagi berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu yang terbaru misalnya di Amerika itu, kalau baca di media, baca di beritanya, bahwa termasuk Los Angeles ini termasuk kota yang sangat mentereng, kotanya para artis.
tapi semuanya rata-rata orangnya adalah ateis, tidak beriman kepada Allah. Itu asbabun nuzul terjadinya pembakaran atau kebakaran yang besar. Suatu saat mereka itu kan di videonya ada, mereka kumpul bersama misionaris itu, para ladies, para artis dan semacamnya. Yang mereka sindir, yang mereka gunjing, yang mereka bicarakan siapa? Allah. Tuhan yang mereka bicarakan. Kurang kerjaan sekali. Nah, padahal kita sering di warung kopi itu. Bakal kita ngomong lain ya lah. Karena ngeri. Akhirnya Tuhan ngapain sekarang? Ngapain kita bicara Tuhan? Memang kita tidak percaya terhadap Tuhan. Akhirnya Tuhan dijadikan candaan. Sebagaimana misalnya kayak kapal Titanic. Ini kapal paling besar sehingga Tuhan sendiri tidak mampu untuk menenggelamkan. Ada perak kening betul tenggelam. Nah, ini yang katanya kota tidak akan pernah terjadi kebakaran, ternyata hangus, terbakar. Artinya kalau dengan nama Allah jangan main-main, bahaya sekali. Ya kadang kita lalai di warung kopi. Bagus kita ngomong lain gitu kan. Karena obrolan yang lain itu lebih banyak, yang lebih mendidik, lebih bisa mencerdaskan diri seseorang ketimbang ngobrol tentang kaifiyatillah, tentang bagaimana Allah. Itu namanya tajassus itu. Dan barang siapa yang meninggalkan tajassus, meneliti tentang kaifiyahnya Allah Ta'ala, munihal bara'ata, maka akan diberi siapa man al bara'ata, kepada kebebasan minan nifaki, dari munafik. Pingin kemunafikan dalam hati kita bebas, sudah jangan kita terlalu dalam membicarakan tentang kaifiyatillahi ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala, lagi ngapain Allah Ta'ala, kemana Allah Ta'ala, seperti apa Allah Ta'ala. Wah, ini terlalu kurang ajar sekali, terlalu kurang ajar. Jadi tidak perlu sampai ke sana, bahaya. Ini kita sudah diingatkan ini. Artinya nifakul i'tiqad, kemunafikan yang ada di dalam batin kita. Jadi kalau berkaitan dengan i'tiqad kita hindari saja. Wa qauluhu muniha bil ba'ilil majhuli, adapun perkataan musannif muniha, lafaz muniha itu kan dibaca muniha mabni majhul, seharusnya manaha. Kita baca muniha bil bina ilil majhul. Dari awal kan kita baca muniha semua. Dari awal kita baca muniha. Bil bina ilil majhul bi makna u'tiya. Maknanya adalah u'tiya, diberi. U'tiya, diberi. Wa naibu fa'ilihi wal maf'ulul awwalu, adapun naibul fa'ilnya adalah maf'ul yang pertama. Berarti lafaz u'tiya, lafaz muniha itu butuh terhadap dua maf'ul. Tansibul maf'ulaini. Dia butuh terhadap dua maf'ul. Wa ma ba'dahu, dan adapun kalimat ba'dahu yang setelah ma wal maf'ulus tsani adalah maf'ul yang kedua. Wal maqalatur rabi'atu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.